Nah, ini kan masih pagi ya, jam 8 sudah mulai kegiatan tadi. Tadi apa acaranya? Pagi ngapain? Baca doa di halaman. Baca doa di halaman, terus masuk kelas ngaji. Tadi terlambat nggak? Nggak terlambat. Oke. Apa yang pengen Mbak Maura mau cerita apa? Niko tentang dibully. Soal pembulian, dibully sama teman-temannya. Oke. Mbak Maura yang sebelumnya kita awali ya. Sebelum nanti Mbak Maura pengen cerita sama saya, tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatannya diberikan kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Nanti dalam pelaksanaannya ini Mbak Maura mau cerita gitu ya. Oke, dibuat santai aja. Nanti merasa tegang, apa yang ingin diceritakan ya ceritakan. Insya Allah nanti saya mendengarkan, gitu ya. Oke, bisa dimulai. Tapi suaranya agak keras ya. Nanti biar aku soalnya suatu orang pakai kerungu jadi segala seru gitu. Oke, yuk. Minggu pas awal kelas dibully di kelas 9 kok. Iya. Gara-gara keluar nomor duduk sendiri kok. Oh, duduk sendiri ya. Udah mau ada ngajar nih sih. Pas baris nih kok Rahma ke nyindir kula. Menyindir. Nyindir. Tunggu lah, buatan ada barisan kok baris sendiri di belakang. Jadi si Rahma nih kok nyindir. Omongnya kalih Nisa. Padahal Rahman itu nyindir kula. Nisa sama orang barisane. Kula lak kerasa tuh kan. Baris Rahman. Padahal Lisa ada barisannya. Nisa tuh ada barisane. Lisa ada barisannya, tapi si Rahma bilang, "Nis kok orang barisannya itu padahal kami yang sendiri di situ." Oh, iya. Terus Apa? Berapa hari ini kok sebelum kejadian ini kok Cici ini kok kayak apa? Nyuruh pulang pindah ke kelas awalnya. Cici itu siapa? Kinanti. Kinanti bilang seperti itu, suruh pindah ke kelas Suruh pindah ke kelas 9A. Lantaran kenapa? Kinanti kenapa kok nyuruh pindah kelas? Kan kok awalnya nama meja kelas ini kok pulang badan kertas nyanyi ku meja guru untuk pulang pendek. Ya kemarin si usahaan ini kok bilang orang ini nama meja guru untuk yang pindah dibawa ke 9A mejanya. Nah terus kalau berdiri tetap apa Kinani itu bilang pindah ke 9A aja, nggak usah di sini. Itu menurut Mbak Maura, ketika Kinanti nyuruh pindah itu untuk kebaikannya Maura, apa memang nggak seneng sama Maura? Kadang sih nggak seneng kan? Nggak seneng. Ngomong-ngomong kayak gitu. Ngomong-ngomong ke Maura, ngomong ke apa nih? Ngomong tapi nama di kuliah di hari minggu di hari kepribadian mutat kebiasaan. Kaya ora seneng karo Maura. Tapi sebelumnya yang Mbak Maura kejadian seperti ini itu jane wis udah lama atau baru kelas 9 ini? Dari kelas 8 semester 2. Kelas 8 semester 2. Tapi sebelumnya kelas 7 sampai kelas 8 semester 1 itu Mbak Maura masih baik-baik sama temennya. Oke, berarti ini cara bisa dikasih permasalahannya Mbak Maura itu lantaran mulai tidak ditemani gitu ya, tidak ditemani sama teman-temannya mulai dari kelas 8 semester 2. Mbak Maura kelas 8-nya di kelas 8 apa? 8A. 8A itu ya barengannya sama Kinanti, sama Rahma, sama Cici itu enggak? Enggak. Ini kelas 8B. Tadinya kelas 8B itu. Terus ketika sekarang di kelas 9B itu bareng sama teman-teman yang beda. Nek dulu permasalahannya apa Mbak Maura? Nek dari Mbak Maura amati sebetulnya kenapa toh? Kenapa kok iso Mbak Maura tidak? Masalah cinta kadang. Masalah cinta. Masalah cinta. Kuliah kenapa? Kok maksudnya cintanya yang gimana? Ini kalau nama ulia kayak
selingkuh ngoten lho ta yo. Kuliah selingkuh. Nah, sik napa? Cowoknya Nggih, niku kita akan kali kula meneh. Ra ndak ngerti apa selingkuhane ndalek ke sapa. Nah, kula kek ajeng mboten omong ngoten lho ta, ajeng niku ndalek meni rasa omong karo mojo. Nah, kula kek tok nama-nama panggilan ya. Moncu, dan sapa wae? dari yo. Dayu. Kok panggilan-panggilan gitu. Nggih. Meni rasa omong ta. Harus niku sik mojo niku kan maksa mawon ta. Moncu itu siapa? Alvan kok. Alfa kelas sekarang udah SMK. Udah SMK. Oh iya, kakak kelas dulu. Ah, siapa ini yang selingkuh ini? Dalio. Namanya Ulia ini selingkuh sama orang Ratisari. orang Ratisari, tapi si Alfa nanyanya sama Maura kelas 8 waktu itu ya. Kelas 8. Ah, Aku kan dipaksa terus aku ditahan, mungkin bilang bahwa bilang. seminggu kali dipunduk kali kayak ya Itu tadi nggak baik, hubungannya putus terusan si Aulia. Si putus terus kalau misalnya kalau bareng nesoni. sak kelas dia nggak bisa kalau Sak kelas nesoni orang apa? nih sekarang ada itu Sak kelas, ini dikatakan satu kelas. Cewek-cewek semua. nggak Semua itu semua ngono. nggak enak sih boten tengah kali apa kiwi itu Yang belakang, yang duduk belakang itu. Karena dia juga nggak punya teman mau. boten itu sih Dia cuma temennya berduaan juga ya. Apa ya satu kelas yang temenan. satu kelas temenan. Cuman ketika yang Mbak Maura sing itu ya. Iya. Ah, terus setelah itu kelas 8 kan itu. Kelas 8 merasa dijauhi teman-temannya, terus kelas 9 masuk kelas 9. Kenapa dulu kelas 8 kok nggak diselesaikan? Maksudnya nggak terselesaikan masalahnya itu? Boten itu sih. Mbak Maura waktu itu ketika disengiti sama teman-teman kelas, Mbak Maura mencoba untuk menjelaskan nggak? Boten. Kalau untuk menang atau tidak di kelas. Kenapa kok nggak? Maksudnya kenapa nggak coba untuk mengklarifikasi atau menjelaskan sama Aulia? Kalau boten wanita, Nggak beraninya itu kenapa? ternyata boten berani itu. Karena nggak berani gitu ya. Nggak berani terus membiarkan masalah itu berlarut. Oke. Dinengke, didiamkan sampai di kelas 9. Sembilan. Nah, terus di kelas 9 kan sudah beda tuh anak-anaknya. Iya. Kok masih berlanjut seperti itu? Boten itu sih. Terus misalnya kalau Nesunya itu kenapa nggak sing kelas 9 itu? Apa gara-gara yang masih yang dulu itu? kata singge, tapi boten tetap awalnya kok Vina kok. Erwina. Kalau pas kayak teng kelas niku kan kula balas chat sing napa sing ibuke. Iya. Padahal pas niku pas pelajaran, jadi kula kayak mainan HP yang teman balas chat niku. Terus saya kira kayak nyindir omongan kali apa Amanda niku napa nulis niku ta aja ping HP ini kan bayo wis ngoten kan. Kula kan madem berita kok nganu apa nih kayak nulis pakai nyindir nyam gitu. Ya kula ngerasa tadi ada HP ini kula simpan gitu. Dibanding final langsung ini kalian langsung singgah hakim gitu. Jadi merasa Mbak Maura juga merasa disindir. Iya. Merasa disindir tapi kok nggak, maksudnya yang saya tanyakan itu kenapa nggak ada keberanian untuk mengklarifikasi Mbak? Mungkin wah kayak sedang nih kalau saat kayak bayang sini. Tapi pernah mencoba mengklarifikasi. Kapan? Waktu apa itu? Permasalahan apa waktu itu? Sing mencoba yuk jelaske, asline ora kok ngono lho. Asline kok ngene lho, gitu. Pernah belum? Pernah pas itu kelas 8 itu. Pas kelas 8 pas masalah apa itu? Enggak, kuliah niku berantem kali sini adik niku. Nah, iya. aku menjelaskan niku tapi si kuliah kan boten percaya boten malah musuh-musuh niku. Musuh-musuh nih karo marah-marahnya sama Maura. Iya. Jadi
cara nek dinganu ketika Maura pernah dulu mengklarifikasi, tapi ketika diklarifikasi malah jadinya nggak baik gitu. Nggih. Makanya Nggak ya, males aja. nek klarifikasi yuk males mending nggak usah diklarifikasi. Nggih. Gitu ya. Tapi nek nggak diklarifikasi gitu, ketika ya, kamu punya masalah seperti itu enak nggak tau Mbak Maura? Mboten pernah. Iya. Maksudnya ke nggak enaknya itu kenapa? Maksudnya ketika didiemin aja menurutnya Mbak Maura kan enak ya. Tak diemin aja lah masalah, nggak tak klarifikasi, biarin aja berjalan. Tapi yang dirasain Mbak Maura itu ketika nggak diklarifikasi kan nggak enak toh. Nggih, terus kok pripun ki kok ana sing ganjel ngoten ta. Iya. Maksudnya di kelas pun nyaman nggak Mbak Maura? Mboten nyaman tapi pripun ki wong aja dijelasin sak mboten. Namung ngrungokake nang pripun ngoten. Tapi kan Mbak Maura nggak pernah mencoba untuk klarifikasi toh. Klarifikasinya itu maksudnya jelaskan nggak seperti itu loh kejadiannya. Tapi tadi saya dengar ceritanya dari Mbak Maura itu dulu pernah untuk mencoba mengklarifikasi, tapi tidak diterima, malah dia marah-marah. Ya Mbak Maura nggak mau nerangin lagi, wis ora gelem klarifikasinya. Sebetulnya ketika klarifikasi itu kan menjelaskannya, cara menjelaskan sesuatunya itu sing perlu melihat, loh. Coba misalnya ketika Mbak Maura kayak jadi siapa tadi? Ulia yang yuk marah-marah itu. Kira-kira kenapa? Kok nggak mau menerima klarifikasinya Maura? Sebabnya kenapa kira-kira? Mereka kadang takut ngapusi nang pripun ki. Berarti sama wah paling Maura ngapusi gitu. Nggih. Padahal kula pas niku sampun napa merhake cete niku. Tapi si Ulia kan mboten ngandel. Gak percaya memang orang ngomong kayak gitu, tadi wis mencoba gitu ya. Oke. Yo ke bawah sampai sini, sampai di kelas 9 ini. Yang paling sakit ketika sampai nangis itu kenapa Mbak? Enggak pas niku apa? Baris niku. Itu kan nggak cuma waktu pas baris kan, itu sebelumnya kan. Aku pas hari itu sampai badan Kenapa enak? Dibully mau tapi nangis. Nah dibulinya itu sing paling Mbak Maura paling paling rasa paling nggak enak, terus kok iso sampai seperti itu, tapi yang apa itu? Pas aku aja nderek jajan kota Mau jajan? Nggih kali. Untuk Amanda, Ardisa, Nisa, kali Iin. Nah, niku kula kan disuruh usaha. Disuruh beliin es doger. Nisa ki saya tak kembali nang kene. Nah, ya kula kayak teng kantor ngembaliin uang ini ke tahu mboten enten. Ya pas kula balik teng mriku men wis mboten enten kula ditinggal. Padahal Maura udah bilang tungguin ya. Oke, nah dari situ kan maksudnya beberapa yang karena memang teman-temannya menurut Mbak Maura. Tapi sebelum ke situ, ketika Mbak Maura tidak berani mengungkapkan sesuatu, menjelaskan, menerangkan ke teman-teman, tak runtut dulu dari awal ya. Ketika tadi mencoba menjelaskan, kok nggak bisa, maksudnya teman-temannya tidak bisa menerima apa yang Mbak Maura jelaskan gitu. Tapi saya tak tanya dulu dari keluarga Mbak Maura. Mbak Maura, bapak ibu masih ada? Masih. Bapak ibu masih ada, tapi sekarang Mbak Maura tinggal sama? Mbah. Sama Mbah. Tinggal sama Mbah mulai kapan? Kenaikan kelas 6. Kenaikan kelas 6. Sebelumnya di bapak. Di bapak rumahnya mana? Keruisan di bapak, sekolahnya di Keruisan. SD sekolah di Keruisan. Di Keruisan. Terus setelah itu pindah di Bayon. Ibu diusir kali ibu tiri. Diusir sama ibu. Oh minta maaf bapaknya udah pisah sama ibu. Udah
pisah sama ibu? Pisah umur berapa? Mbak Maura kelas berapa pisah? Kelas 5. Kelas 5. Kejadiannya tahu apa? Maksudnya kenapa kok pisah gitu? Gara-gara bapak iku lagi sok main tangan kau. Bapaknya sok main tangan sama ibu, Nggih. sama Mbak Maura juga. Nek dong pas marah gitu, Nggih. bapaknya anu gitu. Kondisinya apa ketika waktu pas apa kejadian sok main tangan, sok apa masih inget sampai sekarang? Masih. Mulai main tangan itu mulai kecil Mbak Maura. Nggih. Ya, Ustaz ikut ngerasain. Ikut. Nah, Mbak Maura itu anak keberapa? Kalau dari bapaknya anak kedua, kalau dari ibu anak ke 1. Kalau bapak anak kedua, Nggih. kalau sama ibu. Anak ke 1. Oh, dulu bapak sebelum nikah sama ibu sudah punya putra. Ampun, Sama emak punya emas sama mbak? Mas Emas. Anak emasnya sekarang di mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Kerja. Udah nikah? Hmm. Belum. Terus berarti sama ibu dulu ya? Ibu yang dulu sebelum ibu itu Mbak Maura? Sing ibu Mbak Maura kandung? Iya, anak ke 1. Anak ke-1. Oh, berarti dulu emasnya itu emas tiri juga ya? Oke, Mas Diri. Dulu ketika ibu nikah sama bapak itu, bapak sudah punya putra 1. Terus nikah sama ibu, yuk lahir Mbak Maura gitu. Nggih. Ketika waktu pas orang tua Mbak Maura, maksudnya main tangan, terus sama ibu juga seperti itu, emas juga ada di situ. Mboten Nek emas sudah di Jogja itu. mboten masih ting Jawa. Pulang kali ibu kali bapak ting Kalimantan. Oh, dulu kecilnya di Kalimantan. Nggih. Sampai kelas berapa? Sampai kelas 5. Kalimantannya mana Mbak Maura? Kalimantan Tengah. Oh, pernah di Kalimantan. Pernah di Kalimantan, terus tinggal di Kluisan. Nggih. Pulang di sini di Kluisan sampai kelas 6. Kelas 6 pindah ke Bayi. Sama bapak ibu ini apa? Cerai itu umur berapa? Minta maaf. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 itu cerai, terus Mbak Maura tinggal sama bapak, Nggih. ibu Ibu pindah sini. nggih nikah lagi gitu. Sing ibu nikah lagi. Nggih. Ibu nikah lagi, terus tinggal di tempat bapak. Nggih, bapak ini. Mas bapaknya Mbak Maura, kenapa Mbak Maura nggak ikut ibu atau nggak ikut bapak? Kok ikut mbah? Bang ibu kita bilang apa? Melu mbah Nisi yang apa? Mana nek nangkin mbak sama ke Nisi Riko karo bojone. Mbak Maura denger itu bi? Sakit hati gitu. Gitu ya. Di tempatnya bapak sebelum ibu kejadian ibu ya ke bapak dulu ya, sing di apa sama bapak itu sama ibu itu loh. Udah, Ma. Ketika sama ibu di apa tadi sama ibu tiri, ibunya udah punya anak belum? Belum. Diusirnya lantaran apa Mbak Maura? Gara-gara itu loh kan, nek nama nek anak perempuan kali bapak duduk. Nama barengan ke lah buatan apa buat apa? Iya, bapak kandung kan. Nggih, dan iku kan nek iku kan di motor. Itu masih kelas 5 kan? Kelas 6. Kelas 6 kan? Kelas 6. Kelas 6 udah dibilang gitu sama ibunya. Nggih. Mbak Maura udah tahu itu artinya lonte itu udah tahu. Belum tahu kan waktu. Tapi pun tinggal nunggu sanjang kali apa? Wah, ini kotor. Mau tanya, Nggih, yo bener. Nek nanti nganu wong kan bener ini aku kan. Ya wah, ngerasa pripun ya. tapi Mbak Maura ketika sakit seperti itu tadi ada rasa dendam nggak sama
bapak sama ibu itu? Kalau bapak mana enten Pak. Yang maksudnya yang jadi sing malah sakit apa nek sama bapak? Kenapa pas kula di namanya kini kau kan sadar kali wani batal coba nih marah di tempe kula marah di kau sini bapak kula kali niku baju niku kena di sini nih itu pas napa wani wangsul kula kan di napa dilempar pakai sandal niku. Yang lempar siapa? Bapak bapak ini bilang Rono minggat aja apa nambah nih ngoten. Ketika kondisi seperti itu sing dirasakan Mbak Maura itu sampai sakit banget ya. Ya, masa juga mudah-mudahan semuanya karena ini kan sudah lewat gitu ya, bisa ambil apa yang diambil dari Mbak Maura, apa kira-kira yang apa tadi kan yang buat sakit itu ya. Maaf tak gitu. Ya terus tadi ketika sama bapak seperti itu, terus ketika Mbak Maura kan juga pindah di tempatnya apa Mbah ya sama ibu gitu ya. Terus ketika ibu mau nikah sama yang bapak yang baru ini gimana Mbak Maura? Ibu izin adalah tapi ramanya pembangunan neng itu. Bapak nih, aku rasa emaknya. Setelah berapa lama ketika pisah sama bapak itu kan Mbak Maura sama ibu pindah ke Mbah kan? Buatan kalau ke awal itu bapak itu 2 tahun buatan ketemu kali ibu Wah, ibu kemana? di Jakarta kerja. Ibu kerja di Jakarta. Terus Mbak Maura nggak ketemu sama ibu? Ya terus pulang ibu. Pulang ke hari ini pas terakhir ketemu tuh bilang ramanya lanjutan meneng Pas ketemu langsung bilang gitu. Maura kelas berapa itu? Kelas 6. Mau nikah lagi, terus Mbak Maura bilang mengizinkan. Tapi aslinya buatan itu Tapi artinya nggak mengizinkan artinya. Kenapa nggak berani ngomong mbok ojo gitu? Kenapa? Apa bermula dari itu memikirkan perasaan ibu itu? Memikirkan perasaan ibu takut nek apa yang dikhawatirkan apa Mbak Maura ketika maksudnya nggak berani ngomong yang sebenarnya Mbak Maura rasakan. Kenapa nggak berani ngomongnya? Artinya suaranya hati Mbak Maura artinya mau bilang apa? Ketika ibu izin pengen nikah lagi itu. Oh, setelah sama ibu punya adik lagi. Oh, nek pengen Mbak Maura Mbok jangan nikah, tinggal fokus besarkan aku sama adikku gitu. Tapi nggak berani ngomong ibu sing pesen itu ya. Merasa teko ya. Tadi katanya dendam sama bapak ya, marah sama bapak ya. Enggak itu. Nah sama ibu nggak ada marah sama ibu. Terus ketika Mbak Maura sekarang tinggal sama Mbah. Kalau tadi saya dengar cerita di bapaknya seperti itu, terus ibunya seperti itu, sekarang Mbah. Nah Mbah gimana perlakuannya sama Mbak Maura? Sami mawon kenapa? Nah Mbah itu Mbah Kakung sama Mbah Putri masih. Sing lebih
peduli, sing lebih sayang sama Mbak Maura, Mbak Kakung apa Mbak Putri? Betul ya. Nggak ada. Kok nggak sayang? Nah, buktinya masih di tempatnya Mbak. Mbak Maura kan masih di tempatnya Mbak. Ya tapi asli kayak pas apa kayak ada masalah kalau ini kok ini baru namanya mbak nih rasanya kayak ini tadi mbaknya sih susah buat Nah, sekarang gini Mbak Maura, ya kalau Mbak Maura merasa Mbak nggak sayang, padahal Mbak Maura kan tinggal di tempatnya Mbak, nah, apa-apa di tempatnya Mbak, ya. Yang nggak sayangnya itu kan sebetulnya peduli ya. Coba misalnya Mbak Maura jadi Mbah bisa. Mbah itu kan dari yang Mbah dari ibu kan. Kondisinya ibu seperti itu, terus dan Mbak Maura Maura diizinkan di situ, masih di situ itu kan masih wujud sayangnya kan. Coba, nah misalnya Mbak Maura suruh milih di tempatnya bapak, tempatnya ibu, apa tempatnya Mbah? Tempatnya Mbah kan. Mbah itu meskipun sok marah-marah, sok kayak gini, tapi sing apa-apa kan Mbah. Coba sih Mbak Maura tadi bilang Mbah itu sering marah-marah. Ingat nggak? Mbah sing paling sama ingat kebaikannya Mbah apa? Mbah pernah baik apa sama Mbak Maura? Belikan HP tuh, terus ditakokin nek sampean nggak pulang. Ditanyakan kan, dicari kan, diantar ke sekolah. Mbak pernah ketemu sama saya tuh, Mbah ketemu, itu Mbah sayang. Tapi ya itu tadi. Jadi saya meruntut dari depan itu ketidakberanian dalam mengungkapkan sesuatunya itu kan memang dimulai ketika masih sama keluarga ya. Karena mikir ke apa tadi? Perasaan ya. Mikir ke perasaan itu tadi. Yang mempengaruhi di sekolah. Ya kan? Ketika kondisi Mbak Maura mencoba untuk menjelaskan, mengklarifikasi sama teman-teman itu, yang nggak beraninya gimana supaya berani, supaya bisa mengungkapkan apa yang menjadi klarifikasi biar benar semua. Ketika kondisinya di dalam kelas misalnya tadi tak tanya Mbak Maura, ketika membiarkan seperti ini Mbak Maura yang dirasakan apa? Nggak nyaman ya kan, merasa tadi apa, sak kelas nggak donesoni. Coba kok bisa memikirkan sak kelas donesoni. Jadi tadi berpikir ya di rumah ya bermasalah, di sekolahan ya bermasalah. Kira-kira ngerasain gitu enak nggak? Nek pengennya kan nggak enak seperti itu. Ya pengennya sing penak kan, sing penak itu sing gimana? Sing nang omah ya ora masalah, yang di sebelahan juga tidak bermasalah, ya kan? Nah, dicari sumbernya apa yang membuat kok jadi nggak enak. Saya pengen bawa tisu tapi kok nggak ada tisu. Ya, tidak apa-apa ya guys ya. Ya saya juga maksudnya ikut merasakan apa yang dirasakan Mbak Maura. Jadi pembelajaran bisa diklarifikasi, ya diklarifikasi, latihan. Tapi asalkan kita posisinya itu benar gitu. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Supaya apa? Supaya nanti apa Mbak Maura? Supaya ngerti kabeh. Temanmu juga tahu maksudnya Maura apa, ya. Yang di rumah juga sama, asalkan kamu benar. Terus sekarang tempat ternyaman untuk Mbak Maura cerita siapa? Ketika tadi di kelas juga masalah, di rumah ya kayak gitu. Jadi biasanya cerita sama siapa? Nggak pernah cerita? Bisa nyelesain sendiri? Ketika dipendam, ya yang dirasain apa? Maksudnya penyelesaiannya apa?
Didiamin aja. Dinengke kok rampung dhewe. Ya waduh kok ngapi-ngapiin. Ngapi-ngapiin siapa? Kula. Ngapi teman-teman. Mencoba untuk memperbaiki gitu. Tapi berhasil nggak? Maksudnya ketika deketin temen itu berhasil nggak? Teman-teman jadi dekat. Kadang berhasil, kadang boten. kok kadang berhasilnya gimana dek? Diukur keberhasilannya apa bang orang? Gimana Pak? So, bantu nih. Tugas kelompok kawan padahal kau pasti ikut diseliti macam itu kan. Itu ikut takut pas pulang macam. Oh, jadi tadi baik gitu ya. Jadi kan sebenarnya harus ada solusinya itu ya. Bisa mempertahankan itu aja. Iya enggak? Nah sekarang yang masih dirasakan Mbak Maura di dalam kelas itu masih seperti kemarin-kemarin enggak? Sudah lebih enak, sudah lebih, maksudnya itu lebih dekat gitu ya. Ketika yang pertama pertemuan sing itu kita itu sing tak duduk di ruang kantor itu kita sama siapa tuh Mbak Maura? Ustazah. Sama Ustazah ya. Jadi yang Mbak Maura nemenin temennya satu lagi siapa itu? Waktu saya ngomong sama siapa itu? Liana. Ya itu sama Liana ya. Nah, kira-kira Mbak Maura ketika sudah tahu permasalahan seperti itu, yang dialami Mbak Maura di dalam kelas juga seperti itu, ya Mbak Maura tadi sudah punya triknya untuk menyelesaikan itu ya. Apa tadi? Mendekatin teman-temannya. Ya terus apa lagi? Berarti Mbak Maura deketin teman. Terus apa lagi? Supaya terselesaikan masalahnya. Kalau di keluarga, di dalam keluarga Mbak Maura sudah ada solusi belum? Pengen menyelesaikan masalah di keluarga nggak? Bisa diselesaikan nggak toh? Karena kaitannya dengan orang tua ya. Ya di sekolahan oke lah, tadi bisa memperbaiki Mbak Maura yang mencoba mendekati temannya. Karena Mbak Maura kan tadi kalau mengatakan musak kelas gak seneng semua, padahal kan enggak ya. Itu kan namanya pemikiran yang tidak rasional atau irasional. Yang dikatakan rasional itu bahwasanya ya setiap anak itu kan punya, mungkin ketika teman-teman kayak tadi siapa, Aulia atau siapa yang tadi waktu kok jadi tinggal waktu jajan, itu mungkin kan ada kegiatan lain, mungkin dipanggil gurunya atau gimana. Yang dilihat ketika ditinggal itu kemana Aulia? Lagi Duduk di? Kelas sebelah kelas 8. Nah, itu kan mungkin kayak urusan apa. Jadi pemikiran yang kata Mbak Maura tadi, kok do ninggal, dong nggak seneng karo aku apa-apa, itu kan pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Nah, dirasionalkan, oh mungkin dia lagi menjajan. Jadi kita cara basa PAI-nya, agamanya itu namanya kalau berprasangka baik itu apa? Nek berprasangka buruk kan apa Mbak? Suudon, toh? Ojo sok suudon, toh? Suudon itu kan prasangka buruk. Kalau prasangka baik husnudon kan? Nah, kamu ditanamkan rasa husnudonnya. Jadi berprasangka baik ketika teman-temanmu ke apa, nggak tanya, oh mungkin dia nggak lihat atau nggak dengar atau apa, kayak ada urusan yang lebih lagi kan, urusan yang lebih penting mungkin tadi sampai ketika waktu pas jajan dia malah pergi dulu. Mbak Maura kayak di ruang kantor kayak ada urusan sama guru, si temennya meninggal gitu, tinggal Mbak Maura. Nah, jadi yang berpikiran yang positif. Tapi nih masalah keluarga nanti apa karena itu Mbak Maura lantaran tadi Mbak Maura nggak pede di kelas, nggak pede, nggak berani ngomong, itu apa di latar belakangi dari
karena bapak ibu seperti itu. Ya, nek trauma maksudnya gini, ketika lihat bapak takut apa enggak? Ketika dulu dikasari gitu, enggak ada trauma. Sama ibu yang baru, sing istrinya bapak, nek baru masuk mangkal, dan mungkin dari nikahan kalau bapak ibu belum nikah sampai sekarang. sampai sekarang. Belum nikah tapi udah satu rumah. Di mana? Di Kluisan itu? Iya. Oh, sudah punya adik? Belum. Itu kan baca dari sakit hamil itu. Oh, jadi sampai sekarang belum nikah tapi satu rumah di Kluisan. Ketika Mbak Maura ke sana, tanggapannya masih nggak enak. Badan tahan namanya pulang. Nggak pernah nemoni Mbak Maura. Oh. Tapi nek di tempat ibu, Ibu nek bapak yang suaminya sing ibu sing sekarang baik. hai Baik, dia udah punya adik. Oh, kelas berapa sekarang? baru umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Iya. Lebih enak ke tempatnya yang ibu. Tapi nek pulang tetap di. Baik. Nek kemarin nggak sekolah kemana Mbak Maura? Di tempatnya siapa? Di ibu Di ibu acara apa? ini acara apa? Tapi pengen ke sana. Apa? Panggilan dari bayar apa? Tadi terkau kan mau diulang. Ya udah, belum. Ya apa yang iso mudah-mudahan kita doakan rezeki ini ibu itu ada menggawe Mbak Maura. Dan bapak minta bapak enggak? Udah minta sana. Udah minta ke sana tapi belum dikasih. Jadi doakan. Kalau rezeki mesti mau dikasih untuk study tour ini kan. Ya. Yang satu kelas sudah ada bayar belum kan? Belum bayar semua. Jangan semua. Ya. Burung apa nanti coba tak absen nih, jangan sok berprasangka yang sama jadi apa ya, hatinya jadi malah nggak enak sendiri gitu. Coba di apa namanya, dihilangilah rasa-rasa yang prasangka yang menurut malah nyakitin diri sendiri ya. Nek belum sak kelas orang tua seperti itu, nanti kita ada sesi lagi untuk yang orang tua nanti ya. Nah sekarang kan mengatasi permasalahan yang di dalam kelas dulu, yang di dalam kelas supaya, karena kemarin saya lihatnya waktu di kelas kan nangis gitu, nangis lagi kenapa, sampai tadi Agung bilang nangis udah ya. Emang kemarin nangis lagi nggak? Enggak kan? Bukan ada nangis atau apa tuh bisa ceritanya sama saya ada di sekolahan, ya, ada di sekolahan ceritanya sama saya. Ya nanti itu gini, apa ya? Jadi perundungan atau tadi apa bullying itu kan bisa di latar belakangi kan macam-macam. Tadi Mbak Maura bisa cerita itu soal keluarganya seperti ini yang mempengaruhi. Ternyata pernah di Kalimantan Mbak Maura, lahir di sana. Lahirnya di sini. Di sini lahirnya. Di Jolopo. Di rumah sakit. Ya, iya, rumah sakit. Rumah sakit terus masa kecilnya di Tembae. di sini kan, Kerasa apa Jolopo situ tuh? Kerasa ya. Di Kerasa terus dibawa ke Kalimantan. Di Kalimantan itu apa bapak ibu kerja saat kerja buat bataku juga. Buat bapakku, dia pulang lagi ke sini. Ngurus kakaknya pulang ke sini. Kakak pulang sini, ya. Ya gitu Mbak Maura tadi, nanti udah tahu ya. Insya Allah nanti Ustaz bisa jaga apa kerahasiaan ini tidak akan keluar ya. Mbak Maura tadi sudah terbuka, terima kasih, cerita banyak, nanti solusinya udah tahu ya. Tadi coba diulangi lagi ketika menyimpulkan sing di kelas itu supaya baik Mbak Maura perilakunya mau gimana? Mendekati teman-teman, lebih memahami. Terus tadi yang berprasangka apa?
berprasangka baik ya, aja negatif thinking terus saiki itu. Jadi pikirannya yang rasional, jangan irasional. Ora kabeh sak kelas iki karo sampeyan. Ya. Ada yang ya oleh sebetulnya saya tanya aja udah pengen deketin Mbak Maura, tapi Mbak Maura ki sok angel dideketi ta. Malah mau dideketi malah pulang, mau dideketi malah ngomongnya nggak enak. Itu ya. Supaya lebih Mbak Maura lebih tahu itulah. Soalnya ya itu tadi wis engko pokoknya dirubah sikapnya kan, udah tahu kunci-kuncinya apa yang pengen diperbaiki di dalam kelas, sama orang tua juga sama. Meskipun orang tua kayak gitu, mbak kayak gitu juga baik sebetulnya. Cuman kondisinya Mbak Maura yang dulu katanya Mbak Maura tadi bilang kok mungkin karena belum nalar masih kecil. Toko-toko ibu mau nikah, ya padahal cara iso omong lebih gede ini yo. Anak ngomong sing apa? Ojo nggak boleh, nggak mau gitu kan. Tapi ya udah, sekarang sudah berlalu, ya tinggal karena masa depannya Mbak Maura kan masih panjang. Jangan sampai ya terhambat karena keluarga kayak gini. Makanya ya dibuktikan besok ketika jadi orang tua, menjadi ibu, jangan contoh yang buruk dari orang tuamu ya. Jangan sampai itu wis dirubah pemikiran-pemikiran kayak gitu itu. Oke, gitu. Sudah paham? Oke, udah paham. Nanti solusinya bagaimana nanti tinggal Mbak Maura nanti tak dampingi. Tak dampingi apalagi sing pengen diceritakan, sing pengen apalagi diskusikan sama saya. Dan saya itu selalu terbuka. Pengen cerita apa saja, pengen apa aja. Kan dulu pernah tuh saya ke rumah Mbak Maura, pernah kan Mbak Maura pengen berhenti sekolah tuh. Terus saya datang ke rumah, ceritakan sama saya apa-apa. Nah, Mbak Maura nggak di sekolah, ya aku ceritanya sama siapa. Mbak Maura mau cerita sama siapa. Ya. Terus soal yang terakhir ini, sebelum tak tutup tadi, sing soal pacar, masih pacar. Yang dulu itu udah nggak, kenapa? Dulu pernah cerita, maksudnya nyaman cerita sama-sama, belum pernah cerita. Ya wis gitu aja ya. Jadi ya kondisinya Mbak Maura, ya kondisinya Mbak Maura udah kelas 9, sebentar lagi lulus, masa depannya masih panjang, masih pengen melanjutkan kan? Ya, kok enggak? Kenapa enggak melanjutkan? Nanti bilang sama saya, bahkan ketemu sama saya, itu dia SMK sini ya kan bareng ada barengan. Itu nanti lagi nggak sing soal sekolahnya. Yang penting solusinya tadi ketika Mbak Maura dibully sudah ada solusinya, gitu ya. Nanti apa-apa yang pengen disampaikan bisa tindak lanjut. Nanti soal orang tua, soal melanjutkan sekolah, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Karena ini waktunya sudah, tadi kita mulai jam berapa? Jam 8 kurang? Sudah jam 8 kurang, sekarang sudah jam udah lebih dari 30 menit. Kita akhiri ya untuk pertemuan ini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan, dalam menjalani hari-harinya lebih enak lagi. Jadi ojo cengeng meneh, lebih kuat lagi gitu ya, lebih semangat lagi. Nah, kalau apa yang misalnya nggak kuat bisa cerita. Terus ada teman cerita itu, tapi itu yang bisa menjaga rahasianya ya. Tadi kan kita udah ngomong dari awal, ada kerahasiaan, terbuka. Alhamdulillah kita sudah, Mbak Maura sudah terbuka, dan semuanya kita dapat solusinya. Ketika Mbak Maura di dalam kelas tadi seperti itu, mengatasi keluarga seperti itu, dan untuk lain-lain kita bisa ngobrol lagi besok ya. Gitu saja, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu saja. Nanti lanjutkan yang akan datang. Kira-kira mau cerita lagi kapan? Seminggu lagi ya. Dan tak lihat nanti wis perkembangannya bagaimana, sama teman-temannya bagaimana. Kalau masih ada kesulitan dengan teman-teman komunikasi, nanti bisa dikomunikasikan, bisa konsultasi lagi sini.
perlu nanti ditambah bahasa gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Maura.